Teman-teman conference udah ada acara buat awal Maret belum ya? Karena beberapa teman gue sih katanya udah pada book flight buat ke Singapura nih. Karena di Singapura akan ada konser Taylor Swift dari tanggal 2 sampai 9 Maret di National Stadium Singapura. Di sana udah dari lama gitu ya mereka melakukan war tiket, dan kemudian buat yang dapat tiket udah mulai book flight, book hotel buat kemudian menghadiri konsernya di sana. Nah, tapi kemudian ada satu keheranan gitu kan yang udah muncul dari lama, bahwa kenapa sih ada 6 hari konser gitu ya total yang dilakukan oleh Taylor Swift tanggal 2, 3, 4 dan 7, 8, 9 itu 6-6-nya dilakukan di Singapura gitu kan. Padahal biasanya kan kalau world tour gitu suka diadakan konsernya di beberapa kota dan bahkan di beberapa negara gitu loh. Tapi kita lihat ini semuanya terkonsentrasi di Singapura. Nah, keheranan ini diikuti oleh adanya berita baru gitu kan, bahwa Taylor Swift sebenarnya dibayar oleh pemerintah Singapura untuk mengadakan konsernya itu full di Singapura. Nah, ini kan memunculkan suatu pertanyaan, bahwa kenapa sih Singapura perlu membayar Taylor Swift untuk mengadakan konser di negaranya? Ini berawal dari tuduhan dari Perdana Menteri Thailand, yakni Pak Srettha Thavisin, yang menyebut bahwa pemerintah Singapura itu menawarkan 2-3 juta US dollar untuk setiap hari konser Taylor Swift di Singapura. Itu kan tadi ada 6 konser ya totalnya. Berarti kalau dikali itu bisa mendapat 12 hingga 18 juta US dollar dalam total mengadakan Eras Tour di Singapura gitu kan. Dan karena tuduhan bahwa pemerintah Singapura itu membayar Taylor Swift, PM Srettha ini menuduh Singapura sebagai negara yang licik gitu kan, jadi negara lain nggak kebagian. Nah, tapi emang kenapa sih? Apakah memang keputusan Taylor Swift untuk mengadakan di Singapura itu benar-benar dipengaruhi oleh pertimbangan uang saja, atau juga pertimbangan yang lainnya? Gue bukan event organizer yang pernah menyelenggarakan konser bagi artis-artis kenamaan dunia gitu ya, tapi menurut gue dari awalnya pengamatan gue, paling nggak ada 3 faktor yang dipertimbangkan dalam memilih tempat untuk melaksanakan konser. Yang pertama adalah faktor penonton, yang kedua adalah faktor aksesibilitas, dan yang ketiga adalah faktor keuntungan. Nah, jadi untuk penonton sendiri kan tentu konser membutuhkan penonton yang banyak gitu ya, yang bisa datang dan meramaikan venue-nya. Dan kemudian penonton ini juga perlu bergerak gitu dari kediaman masing-masing ke tempat konser. Ini kenapa aksesibilitas menjadi penting, karena kalau tempatnya tidak aksesibel, banyak halangan gitu terhadap akses dari venue konsernya, maka orang akan semakin tidak likely untuk datang. Dan sebagai aktor-aktor bisnis juga adalah wajar gitu ya buat mereka mempertimbangkan keuntungan yang besar yang bisa mereka dapat. Semakin besar maka semakin baik. Nah, kalau Singapura kita nilai dari poin-poin ini, rasanya dia tidak menjadi tempat konser yang ideal, karena penduduk Singapura sendiri hanya sekitar 5,5 juta, dan sehingga kayaknya basis Swifties yang bisa dikerahkan untuk menonton konser itu tidak begitu banyak. Nah, ini kenapa kita mesti melihatnya secara kawasan gitu kan, atau bahkan secara internasional dari penyelenggaraan konser Taylor Swift ini sendiri. Kalau kita lihat dalam konteks yang lebih besar, misalnya di ASEAN. Karena di ASEAN itu sendiri terdapat kebijakan bebas visa ya, atau freedom of movement yang disepakati sejak pembuatan ASEAN. Jadi sama negara ASEAN, ya, kalau ke negara lain, dan khususnya kalau Singapura gitu ya, bisa datang tanpa visa. Yang itu cukup lumayan memudahkan gitu, apalagi buat kita yang ada di negara dunia ketiga biasanya gitu, kalau ke negara-negara lain. Nah, kemudian Singapura juga secara akses dia memberikan akses bebas visa bagi sangat banyak negara, yakni sekitar 162 negara gitu ya. Salah satu negara yang paling banyak memberikan akses bebas visa, jadi virtually hampir orang dari seluruh dunia itu bisa datang dan kemudian meramaikan Singapura, termasuk untuk menonton konser. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini kan, jadi sebenarnya ada banyak gitu dari basis penonton Swifties yang bisa dimobilisasi ke Singapura. Kalau kita ngomong ASEAN aja gitu, kalau ada 500 juta penonton, kalau 1% aja itu Swifties, maka ada sekitar 5 juta orang yang bisa berpotensi datang ke konser Taylor Swift di Singapura. Ini belum juga menimbang akses dari negara-negara lainnya itu yang juga mau datang untuk ke konser Taylor Swift di Singapura. Dan ini kenapa kemudian tampaknya menjadi tempat yang strategis gitu untuk mengadakan konser di Singapura itu.
Tapi kemudian kenapa sih aktivitas dari konser itu sendiri menjadi sesuatu yang penting? Karena kalau dari yang gue analisis, sepertinya konser itu menjadi aktivitas ekonomi yang berbeda dari aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya. Aktivitas konser itu tidak seperti kita membeli barang atau kita membeli makan gitu ya, yang di era digital ini mungkin bahkan bisa diantar langsung ke rumah kita gitu. Kita beli barang itu di platform online, kita beli makanan itu di GoFood. Kita barang-barangnya itu yang datang ke kita gitu, bukan kita yang datang ke barangnya. Tapi kalau konser itu justru sebaliknya. Konser itu adalah acara, kan dia memang penekanannya di experience gitu ya, gimana para penonton bisa merasakan atmosfernya, dan oleh karena itu memang kegiatan konser itu penontonnya gitu ya, kita sebagai konsumennya yang datang ke tempat konsernya. Dan ini akan membawakan tidak hanya sekedar pendapatan berupa tiket konser gitu ya, tapi juga akan memberikan multiplier effect, yakni adanya konsumsi tambahan dari gak cuma sekedar tiketnya gitu. Misalnya kita beli tiket Taylor Swift ke Singapura, maka otomatis kita juga harus membeli tiket pesawat, kita harus membeli hotel gitu, kita kemudian juga harus keluar uang nanti buat makan atau hiburan yang lainnya. Nah, kemudian pengeluaran-pengeluaran inilah yang akan membawa tambahan gitu bagi perekonomian tempat penyelenggaraan konser tersebut. Dan selain itu, konser juga menjadi unik karena konser itu membuat momentumnya sendiri gitu. In a sense bahwa ini mengadakan kegiatan besar itu di luar jadwal-jadwal yang ditetapkan pemerintah, misalnya seperti libur atau tanggal merah yang kita kenal gitu kan, misalnya di libur lebaran atau libur tahun baru. Itu kan memang sudah ada momentumnya yang di-set sehingga banyak orang yang bepergian di saat tersebut. Tapi konser ini membuat momentumnya sendiri gitu. Jadi dia memicu orang-orang untuk bepergian untuk mendatangi konser gitu, bahkan sampai rela mengambil cuti gitu misalnya ya, untuk mendatangi konser Taylor Swift ini, sehingga bisa ada pemasukan tambahan juga gitu ya, keramaian tambahan juga di luar musim-musim konvensional, di mana ya udah kita tahu bersama itu merupakan sebuah tanggal merah. Nah, ini kemudian mengapa mengadakan konser, terutama bagi negara yang sifatnya itu seperti Singapura gitu ya, penduduknya sedikit, tapi sebagian besar GDP-nya itu terdiri dari kontribusi sektor swasta gitu kan, sekitar 75%, yang akan mendapatkan boost dari kedatangan hampir 300.000 penonton konser Taylor Swift ke Singapura. Karena ya tadi sektor-sektor seperti hotel, maskapai, dan kemudian juga food and beverage itu yang akan mendapatkan boost dari kedatangan penonton-penonton Taylor Swift ke Singapura. Nah, kemudian bagaimana dengan Indonesia? Begitu kan? Karena Indonesia kita juga tahu juga merupakan negara yang berpenduduk banyak gitu ya, ada 270 juta gitu. Kalau kita asumsikan di Indonesia aja udah cukup memenuhi gitu penontonnya untuk mendatangi konser. Kayak nggak kurang juga gitu Swifties di Indonesia. Yang kita lihat di Indonesia sendiri, tapi di luar penonton Indonesia, kita juga mesti lihat gimana aspek internasional lah gitu kan. Indonesia saat ini menerapkan bebas visa hanya untuk negara ASEAN gitu ya. Jadi benar-benar hanya untuk 9 negara ASEAN lainnya. Sementara untuk 92 negara lainnya gitu ya, lebih dari setengah negara di dunia, Indonesia itu menerapkan visa on arrival sejak April 2022. Yang ini sebenarnya merupakan kebijakan yang menarik sebenarnya, karena jadi visa itu dapat diperolehnya dengan mudah gitu. Begitu kita sampai di bandara atau beberapa pelabuhan, itu langsung bisa membuat visa di tempat. Jadi nggak perlu misalnya booking meeting dengan kedutaan dari jauh-jauh hari. Ini kan memudahkan dan juga biayanya cukup murah gitu, 500.000. Jadi ini merupakan satu perkembangan yang menarik. Tapi di sisi lain, pemerintah juga baru-baru ini menetapkan kebijakan menaikkan pajak hiburan 40 hingga 75%. Yang mana itu sangat tinggi ya teman-teman sebenarnya. Yang mungkin sebelumnya rate itu sekitar 10-15%, yang kemudian diperkirakan akan memberatkan pelaku-pelaku hiburan gitu, termasuk mereka yang menyelenggarakan konser di Indonesia. Nah, ini kan menjadi pertanyaan gitu. Di satu sisi mungkin secara akses visa itu sudah dipermudah gitu untuk ke Indonesia sendiri, tapi untuk keundangan yang dapat mungkin bisa menjadi lebih sedikit gitu karena semakin banyaknya pajak. Atau justru mungkin akan ada banyak orang yang melihat tiketnya terlalu mahal gitu kan. Ini juga mungkin kita belum bahas aksesibilitas dari aspek yang lainnya, seperti tiket pesawat gitu kan. Kalau yang kita tahu,
tiket pesawat ke Singapura bisa jadi lebih murah gitu dibandingkan kita ke kota-kota lainnya dari Jakarta seperti Jambi atau Palembang gitu. Kita ke Singapura bisa dapat 1 juta gitu pulang pergi, tapi kalau ke dalam negeri bahkan kita bisa keluar uang 1,5 sampai 2 juta gitu. Padahal untuk jarak yang kalau dihitung-hitung gitu lebih pendek dibandingkan kita ke Singapura. Jadi itu adalah beberapa keuntungan gitu yang dimiliki oleh Singapura misalnya yang tidak dimiliki oleh Indonesia sejauh ini, sehingga banyak artis gitu seperti Taylor Swift memutuskan untuk menggelar konser di Singapura saja gitu. Kemudian yang menjadi pertanyaan menarik, apakah Indonesia perlu ikutan seperti Singapura gitu? Ada backhand deal-nya gitu untuk memberikan artis bayaran tambahan untuk mereka tampil di Indonesia. Ya kalau menurut gue sih sebenarnya ini persoalan yang sekunder gitu ya. Yang soal utama buat artis bukan apakah dia dapat biaya tambahan dari pemerintah, tapi apakah secara aksesibilitas dan secara penonton dan secara keuntungan dari kegiatan konser itu sendiri, apakah itu sesuatu yang menguntungkan gitu kan. Gimana Bruno Mars, Adele itu mau melakukan konser di Indonesia misalnya kalau tiket pesawat ke Jakarta itu masih mahal gitu kan, tiket pesawat domestik, dan bagaimana mau untung gitu kalau pajak hiburan justru dinaikkan menjadi sangat tinggi. Padahal pemerintah bisa mempertimbangkan bagaimana multiplier efek itu sendiri akan membawa efek yang positif gitu bagi perekonomian Jakarta. Bahkan bukan cuma Jakarta gitu ya. Kalau konser kan Indonesia lebih banyak spotnya gitu dari Singapura. Cuma di satu tempat, bisa juga diadakan di tempat-tempat lainnya di Indonesia. Mungkin ini hal yang bisa dipertimbangkan dengan hati-hati oleh pemerintahan yang akan datang.